Shalom Bapak Ibu. Silakan Ibu Lili. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Zoom malam hari ini. Sekian luar biasa tinggal dan saya berserah kepada Tuhan, tetap membangun hubungan ya. Hubungan itu perlu sekali Bapak Ibu, supaya menguatkan kita apapun. Dan kita percaya malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Butuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Biar malam hari ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh yang berkata, bertata, berdaulat dalam hidup kami. Kalau bibir mulut hamba-Mu Tuhan, Engkau tidak terbatas, hamba-Mu terbatas adanya. Saya Tuhan Yesus, siapapun kami Tuhan boleh mendengar, boleh terberkati lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus hanya Engkaulah andalan dalam hidup kami. Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Hanya Padamu lah jalan keluar atas setiap apapun pergumulan yang kami alami. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini, siapapun kami yang ada di dalam Zoom ini dari berbagai macam daerah, kota, bahkan negara Tuhan, kami percaya lawatan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu mengatakan, di mana 2-3 orang bersepakat, berdoa, berseru, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di seruan kami malam hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini tema yang saya ambil buat kita adalah percaya bukan karena melihat. Banyak orang di zaman rasul-rasul ya, itu banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus perbuat. Di situ di zaman rasul-rasul semua orang melihat apa yang Yesus lakukan, yaitu dalam kitab Injil ya sangat banyak mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semuanya memiliki latar belakang dan kisah yang berbeda serta menarik. Nah, jadi Bapak Ibu, dan mujizat itu mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang yang kena pendarahan pun ditahirkan, dan kita percaya. Dan hari-hari ini kita percaya bukan karena kita melihat di zaman seperti di zaman rasul-rasul ya, tapi kita melihat, kita mendengar bahwa kita akan percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Pembuat mujizat. Yesus adalah jawaban atas setiap doa-doa kita. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Dan malam hari ini saya mau ajak kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai 54. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 4. Ayatnya yang ke-46 sampai dengan 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan di sini apa yang Yesus lakukan dengan peristiwa. Kali ini kita melihat kisah tentang penyembuhan seorang anak pegawai istana yang nyaris mati akibat sakit yang dialaminya. Mari Bapak Ibu kita melihat Alkitab kita. Saya akan membaca buat kita malam hari ini. Ada 9 pasal ya. Ada 9 ayat ya. Jadi pertama saya akan baca buat kita. Maka Yesus kembali ke Galilea, ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48 yang berbunyi, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya
dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat apa yang Yesus lakukan. Kali ini kita belajar tentang kisah penyembuhan anak pegawai istana yang nyaris mati akibat sakit yang dialaminya. Apa yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu? Yang menarik dari kisah ini teladan Yesus. Apa teladan yang Yesus buat di sini, Bapak Ibu? Jadi, teladan yang Yesus buat adalah tidak harus bersentuhan, tidak harus berjumpa, tidak harus secara fisik. Dia mendoakan. Kenapa Yesus sepertinya menunda? Padahal ada 2 kali pernyataan seorang pegawai istana ini. Di ayatnya yang ke-47 dia berkata, bagian B-nya, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Pertama dia meminta. Yang pertama, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Dan ini meminta yang kedua kali. Ayatnya yang ke-49, kemudian dia berkata lagi, berkatalah kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ada 2 kali permintaan daripada hamba ini, pegawai istana ini, 2 kali dia meminta untuk Yesus. Yang pertama di ayat 47 dan ayatnya yang ke-49. Pertama dia meminta, yang kedua dia meminta datang. Karena di situ sepertinya kok Yesus kok sepertinya menunda. Tetapi hamba ini mengatakan begini, anakku hampir mati. Tetapi Yesus mengatakan, apa yang Yesus katakan? Tidak datang ke tempat itu. Yesus mengatakan di 49, pegawai istana itu 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kita yang zaman sekarang tidak melihat mujizat yang terjadi di zaman itu, tetapi kita tetap percaya. Tetapi di zaman itu, Bapak Ibu, ada 3 kitab yang menceritakan bagaimana ya di dalam ayat ini, dalam Yohanes ini, itu adalah orang-orang dari Kapernaum. Pertama yang dikatakan di dalam Matius 8 ayat 8 itu perwira Kapernaum. Yang sekarang yang kedua di dalam Yohanes 4 adalah seorang pegawai istana juga dari Kapernaum. Jadi di situ ada teladan yang Yesus sampaikan lewat peristiwa-peristiwa ini. Ya bagaimana Yesus membuat mujizat ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada apa yang Yesus mau perlihatkan kepada kita semua. Yang pertama, 2 kali sang ayah memohon Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Ternyata bagi Yesus, ia tidak harus pergi ke sana. Yang kedua, anak yang sakit itu tidak harus berada di depan Yesus. Nah, Yesus tidak harus menyentuh fisiknya yang sakit itu, Bapak Ibu. Jadi artinya, walaupun kita tidak harus datang, kita mendoakan orang seperti yang apa yang dikatakan Pak Tony tadi, kita berdoa buat orang sakit, biar hanya lewat telepon. Karena kalau kita percaya, dan mujizat itu terjadi seperti apa yang Yesus teladankan ini di zaman rasul-rasul. Jadi Yesus tidak harus datang ke rumah pegawai istana yang dari Kapernaum ini, tapi dia mengatakan yang ada karena dia melihat iman dari seorang hamba ini, seorang pelayan istana yang dari Kapernaum ini, dia melihat bagaimana kegigihan dia meminta. Di ayatnya yang ke-50 apa yang dikatakan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya. Dikatakan di ayat ini dia percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang dan berkata kepadanya bahwa mengatakan anakmu hidup. Jadi di situ dia mengatakan, dia teringat apa yang dikatakan Yesus pada bersamaan dengan kesembuhan anaknya itu. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu di ayat 53
bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Ya, dan seluruh keluarganya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya dia sendiri, tapi seluruh anggota keluarganya percaya. Kenapa? Yesus mengatakan satu orang bertobat, seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi seluruh keluarga anggota keluarganya menjadi percaya. Bahwa disitulah teladan apa yang Yesus mau sampaikan lewat kenapa sepertinya Yesus menunda untuk datang. Tapi Yesus melihat iman dan kegigihan daripada pegawai istana ini. Dan di situ dia melihat iman percayanya sehingga membuat anaknya hidup dan tidak mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat di sini adalah sangat perlu, sangat penting kita punya iman, kita punya percaya yang tinggi, percaya yang dalam dan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melekat. Dan apapun keadaan yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi di sini Yesus meneladankan tentang bagaimana Yesus membuat mujizat, bagaimana Yesus melihat orang yang percaya. Yang ketiga yang Yesus lihat di sini adalah dia melihat kegigihan daripada hamba ini adalah dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menolong orang itu adalah karena belas kasihan. Teladan yang Yesus buat ini adalah tergerak oleh belas kasihan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain yang kesulitan, yang mengalami masalah, pergumulan, apapun itu ya Bapak Ibu. Tetapi di sini teladan yang Yesus buat itu ada banyak sekali, dan juga banyak sekali mujizat yang Yesus perbuat di zaman rasul-rasul, dan di zaman kita tidak melihat di zaman itu, tapi iman percaya kita lah yang membuat merubah keadaan Bapak Ibu. Jadi hanya satu yang Tuhan mau, kita memiliki iman. Apa itu iman? Yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itulah iman Bapak Ibu, iman yang luar biasa. Tapi di sini bukan dari orang Israel yang memiliki iman seperti ini, tetapi selalu dari orang-orang dari Kapernaum. Pertama adalah seorang perwira Kapernaum yang terdapat di dalam Matius 8. Bagaimana seorang perwira Kapernaum sehingga dia percaya kepada Yesus, dia meminta tanda, tetapi di situ apa yang dia katakan, imanmu telah menyembuhkan hambanya yang sakit laku. Yang kedua, ini juga seorang pegawai istana di Kapernaum juga. Dan di sini karena imannya juga dia percaya bahwa dia melihat apa yang Yesus perbuat. Dan di situ dia percaya, dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anak. Tapi di situ juga karena imannya yang tinggi, dia membuat anaknya tidak mengalami kematian Bapak Ibu. Dan begitu juga kita melakukan hal yang sama seperti teladan yang Yesus perbuat. Dan kita lakukan mengimani janji Tuhan, mengimani bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup dan mampu. Dan kita percaya Bapak Ibu, apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus menolong kita. Di mana 2-3 orang berdoa, bersepakat, Tuhan mendengar, menjawab doa. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau apalagi kita lebih dari 2-3 orang di dalam Zoom ini, kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas, tetapi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti tadi yang dikatakan, tidak harus berjumpa, ya, tidak harus datang ke rumah daripada pegawai istana ini, tapi dia hanya melihat iman dan percaya pada hamba ini. Nah, begitu juga dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Walaupun kita tidak harus datang ke tempatnya Pak Hari, harus datang ke rumahnya Bu Lydia, harus datang ke rumahnya Ibu Endang, tetapi kita walaupun dengan jarak jauh, kita berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan, kalau kita sepakat datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, datang menyerahkan setiap apapun yang menjadi beban pergumulan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tetapi dibarengi dengan iman percaya kita dan sepakat merendahkan hati. Dan di sini dikatakan di dalam, saya ulangi kembali, lewat kuasanya walaupun dari tempat yang berbeda dan jauh, anak itu menjadi sembuh. Yang ketiga, apa teladan ini? Anak itu sembuh persis ketika Yesus berkata kepada sang ayah anakmu hidup. Pada saat yang sama, ayah itu percaya dan berkata, perkataan Yesus, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan.
ketika mendengar permohonan dari ayah itu. Hal inilah yang mendorongnya mau menyembuhkan anak itu walau dari tempat yang berbeda. Percayaan sang ayah atas perkataan Yesus membuat mujizat terjadi pada saat yang sama. Jadi Bapak Ibu, mujizat yang pernah terjadi di zaman rasul-rasul juga saat ini terjadi. Tetapi kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita adalah alat komunikasi dengan Tuhan adalah satu-satunya adalah berdoa, membaca firman Tuhan. Kenapa lewat firman Tuhan adalah Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita, memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan sukacita yang baru. Pasti di dalam firman kita menjumpai bersukacitalah. Ada mengatakan kembali lagi iman, berimanlah kepada Tuhan. Pasti ada yang mengatakan percayalah kepada Tuhan. Dan di situ kita melihat di dalam perkataan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Jadi Bapak Ibu di sini teladan yang Yesus buat pada kita adalah kita tetap melekat pada Tuhan. Dan seluruh anggota keluarga kita. Dan di sini seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-50 adalah orang itu percaya perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Dan ayatnya yang ke-53, ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan seluruh keluarganya pun percaya. Jadi kita percaya Bapak Ibu, kita adalah kitab yang terbuka, karena diri kitalah gereja, diri kitalah tubuh Kristus. Jadi situ kita meneladani janji Tuhan, meneladani bagaimana Yesus waktu pelayanan 3,5 tahun ya. Baik Bapak Ibu, inilah renungan yang bisa saya bawa tentang iman percaya, bukan karena melihat. Dan kita percaya bukan kita melihat mujizat yang pernah terjadi, tetapi karena kita benar-benar melekat kepada Tuhan, benar-benar percaya yang dalam dan tinggi kepada Tuhan. Kita tetap berharap Bapak Ibu kepada pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup renungan singkat ini dengan doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat renungan malam hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami lewat peristiwa bagaimana Engkau membuat mujizat di zaman rasul-rasul. Bagaimana Engkau melihat seorang perwira bagi Kapernaum, bahkan juga hamba dari pelayan daripada istana Kapernaum juga memiliki iman percaya Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa demi peristiwa mujizat terjadi ini Tuhan, biarlah iman kami juga semakin dikuatkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus hanya melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah jawaban atas setiap masalah pergumulan yang ada dalam hidup kami. Diberkatilah kami semua Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadikan rema di dalam hidup kita. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biarlah saat firman-Mu ditabur, dia akan bertumbuh berbuah yang lebat Tuhan. Bahkan menghasil yang berbuah yang banyak. Dan kami percaya selama kami ada sebagaimana adanya, kami boleh menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu, dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa buat renungan firman malam hari ini. Jadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak.